giving me chance by coming back and willing to open and play this video. My name is Graisa and welcome to the very first episode of Review Corner. As you can see on the title, today I chose an Indonesian movie as my very first topic in this very first episode. Ini adalah salah satu film yang udah mulai banyak diperbincangkan di media sosial dan akan dirilis awal Agustus ini. Ini dia 3 Sri Kandi. Let's get rolling! Hari ini adalah gala premiernya 3 Sri Kandi yang akan diadain di Blitz Grand Indonesia. Dan kebetulan lainnya adalah temen gue punya 1 tiket nganggur dan mengajak gue. Yeay! Sebelum gue nonton filmnya, gue pengen cerita sedikit tentang sinopsis yang gue baca dari press release 3 Sri Kandi itu sendiri. Cerita sebenarnya secara general adalah tentang usaha 3 atlet panahan perempuan yang berusaha mendapatkan medali untuk Indonesia setelah 30 tahun lamanya Indonesia nggak dapet medali. Mungkin gue akan bisa kasih sedikit sneak peek selama di gala premier nanti. So just stay close to me. Hai, sekarang gue udah di Blitz. Keramaiannya kebanyakan sih masih media, tapi tadi udah lihat Chelsea, ini udah lihat Tara Basro. Reza belum. Udah lihat siapa tadi, lu lihat siapa? Gue ngeliat tadi Rambu Jabi, ada Indra Birowo, terus tadi ada siapa lagi ya? Steny Agustaf. Setelah akhirnya kemarin gue mendarat di rumah sampai jam 1 pagi dan kembali gue review catatan gue selama nonton film itu, akhirnya gue bisa menyimpulkan bahwa ternyata filmnya memang gak jauh beda sama sinopsis yang udah gue bacain kemarin atau di awal video tadi. Cerita tentang 3 atlet perempuan Indonesia dari cabang olahraga panahan yang berusaha mendapatkan medali di Olimpiade Seoul 1980. Menceritakan tentang Nur Fitriana atau Yana asal Jakarta, Kusuma Wardani atau Suma dari Maluku, dan juga Lilis Handayani atau Lilis dari Yogyakarta. Mereka adalah 3 atlet panahan terbaik di provinsi yang akhirnya dikirimkan ke Jakarta untuk Olimpiade di Korea. Tapi ternyata konfliknya nggak cuma dari masalah olahraga panahan itu sendiri, tapi punya konflik pribadi mereka. Yana yang dari Jakarta itu dilarang sama bapaknya untuk ikut olahraga atau terlalu berfokus sama olahraga karena dituntut untuk menyelesaikan skripsinya dan udah fokus ke pendidikan aja. Sementara Suma datang dari keluarga yang ekonominya kurang dan bapaknya menuntut dia untuk jadi PNS aja. Yang ketiga adalah Lilis dari Yogyakarta yang juga punya pacar atlet dan ibunya ini nggak setuju karena ibunya dan bapaknya sama-sama atlet dan kehidupan mereka juga pas-pasan. Nah, ibunya berharap bahwa Lilis bisa pacarin pengusaha supaya hidupnya lebih berkecukupan. Selain 3 atlet itu, film ini juga mengenalkan Donald Pandiangan atau biasa dipanggil Pandi. Dia adalah salah satu Robin Hood Indonesia. Jadi dia salah satu atlet panahan yang sering bawa medali ke Indonesia dan udah pernah memenangkan 4 medali di SEA Games. Di tahun 1952, Pandi ini gagal diberangkatkan untuk ikut Olimpiade di luar negeri karena masalah politik. Nah, ini juga seru ya karena ada masalah politik juga, walaupun sedikit masalah politiknya, tapi ini yang menjadi latar belakang si karakter dari Pandi ini sendiri. Singkat cerita, akhirnya Pandi ini diminta untuk menjadi pelatih dari 3 atlet tersebut untuk diberangkatkan ke Seoul, Korea. Ada mereka bertiga pun ketemu di Jakarta dan ketemu sama Bang Pandi juga di Jakarta. Bang Pandi. Ada mereka bertiga berkumpul di Jakarta, ikut seleksi dan akhirnya terpilihlah mereka bertiga yang akan diberangkatkan ke Seoul. Ada mereka pun berangkat ke Seoul, tapi kok mereka nggak dapetin apa yang mereka inginkan ya? Nah, jawabannya ditonton aja. Film ini diperankan oleh banyak artis-artis hebat yang udah gue omongin sebelumnya ya. Ada Bunga Citra Lestari yang memerankan Nur Fitriana atau Yana asal Jakarta. Sebelumnya Bunga Citra Lestari ini menggantikan Dian Sastrowardoyo. Jadi harusnya Dian Sastro, cuman karena syutingnya kan ada di Korea dan di Korea kan ada masalah virus MERS itu ya, yang akhirnya mengakibatkan pemunduran jadwal syuting. Nah, sayangnya setelah dimundurin ini jadwal syutingnya bentrok sama jadwal syuting Dian Sastro yang lain. Selain Bunga Citra Lestari, ada juga Chelsea Islan yang memerankan sebagai Lilis Handayani. Ada juga Tara Basro yang memerankan sebagai Kusuma. Selain ada 3 cewek hebat ini, ada Reza Hardian juga yang memerankan sebagai pelatih mereka, yaitu Donald Pandiangan atau Bang Pandi.
Bang Man ini juga punya pelatih yang diperankan oleh Doni Damara yang memerankan sebagai Bang Udi kalau nggak salah. Selain mereka ada juga artis-artis pendukung lainnya setara Detri Warmanto, si artis ganteng favorit gue. Ada Detri, ada Indra Birowo, ada Mario Irwinsyah, ada juga Stenia Gustav. Oke, kita masuk dulu ke kelebihan dari film ini. Menurut gue tadi yang udah gue bilang bahwa penulisannya bagus. Dan ini tercermin dari ada beberapa poin yang menurut gue menjadi kelebihan dari film ini. Yang pertama adalah di film ini mengenalkan bahasa-bahasa baru yang mungkin gak banyak orang tahu. Tapi yang gue sayangkan adalah ketika mereka ngomong bahasa daerah mereka gak ada subtitle bahasa Indonesianya. Which is gue gak ngerti mereka ngomong apa. Gue cuman oh kayaknya ini deh artinya. Yang gue suka lainnya adalah penggunaan bahasa di tahun segitu. Ketika Bunga Citra Lestari menggunakan kata sepokat sebagai arti sepakat, itu kayak langsung oh my god, kapan terakhir gue menggunakan kata itu gitu loh. Kapan gue terakhir menggunakan kata sepokat, kayak beneran dipikirin matang-matang dari penggunaan bahasanya itu sendiri. Gue suka banget sama soundnya menaikkan tense banget. Walaupun sebenarnya adegannya kalau nggak ada sound itu menurut gue adegannya nggak dapet aja gitu, kayak oh ya udah biasa aja. Yang paling gue suka favorit gue adalah scene hujan. Ada scene hujan, oh my god, itu kayak audionya bagus banget, director of fotografinya bagus banget, dan itu menurut gue kayak ini scene paling memorable sih dari film ini, kayak keren banget menurut gue. Kalau ngomongin masalah acting ya, menurut gue paling suka acting Chelsea Islan sih, karena gue melihat Chelsea Islan dari sisi lain. Dia lucu banget, gue nggak tahu deh kenapa. Sementara Bunga Citra Lestari menurut gue keren karena dia nggak begitu sering ya main film. Terakhir yang gue tonton My Stupid Boss atau Habibie Ainun, tapi dia disandingkan dengan Chelsea Islan yang jaraknya beda umurnya. Tara Basro yang dari genre-genre film mereka kan beda-beda ya, tapi ketika disambungkan menurut gue Bunga Citra Lestari bener-bener bisa menunjukkan bahwa oh dia dominasi di sini. Itu dari segi kelebihannya. Kalau misalnya dari kekurangannya, menurut gue cuma sedikit tapi somehow matters sih buat gue. Yang pertama adalah acting Reza Rahadian. Gue nggak tahu sih, mungkin menurut orang kayak iya acting Reza Rahadian keren banget. Gue sendiri bukan pembenci Reza Rahadian, gue sangat mengagumi acting dia yang emang keren-keren banget. Tapi kenapa di film ini gue ngerasa ada yang aneh gitu. Reza Rahadian terlihat monoton dan karakternya nggak jelas. Apa mungkin itu memang dibuat misterius ya si Pandi itu, cuman kayak lo mau baik, lo mau galak tapi lo nggak galak-galak banget, lo mau kejam tapi lo nggak kejam-kejam banget. Jadi kayak sangat meraba-raba banget karakter Reza tuh seperti apa ya, kayak gimana sih maksudnya. Cuman gue sangat menyayangkan sih, gue merasa bahwa Reza bisa lebih baik daripada ini. Dan kalau gue bandingkan dengan film ini dengan jenis film yang sama ya, kayak Garuda di Dadaku kedua atau dengan film King, yang menurut gue kayak ya udah itu terasa banget tensinya, gempar-gempornya, kejamnya pelatih. Tapi entah kenapa gue nggak mendapatkan itu sih di sini. Film ini selama 2 jam 15 menit dan gue nggak merasa itu selama 2 jam 15 menit. Menurut gue tuh cepet banget. Karena mungkin gue menikmati film itu, tapi walaupun gue menikmati film itu, gue merasa alurnya tuh masih terlalu cepet. Mungkin karena film itu memang ceritanya jalan cerita terlalu lama ya. Alurnya cepet banget dan lompat jumping banget. Kayak gue nggak diceritain kenapa bertiga ini suka sama panahan, padahal orang tua mereka juga bukan atlet panahan. Gak diceritain juga kenapa mereka bisa jadi yang terbaik di provinsi dan kenapa mereka dikirim ke Jakarta. Dari mana mereka tahu bahwa mereka harus dikirim ke Jakarta. Dan konflik masalah waktu mereka pergi ke Seoul jadi apa enggaknya menurut gue nggak terlalu dominan sih di situ. Ya gue sayangkan juga ada beberapa hal yang sebenarnya kecil sih. Mungkin menurut gue nggak masalah, cuman mungkin akan menjadi masalah banyak orang adalah baju mereka menurut gue bagus. Baju mereka sebagai pemeran yang sangat dipikirkan matang-matang di tahun segitu. Tapi sayangnya baju-baju di cameo-nya, why? Kenapa nggak dipikirin sih? Kayak ada yang pakai baju Lilo and Stitch, which is menurut gue tahun 1980 belum ada ya Lilo and Stitch. Oke, menurut gue sih itu aja secara general kelebihan dan kekurangan ya. Menurut gue ini salah satu film yang masih worth to watch, yang ketika lo nonton lo nggak ngerasa bosen di bioskop. Menurut gue sih itu adalah titik dimana oke, berarti ini film bagus ketika lo nggak ngelihat jam, wah ini udah jam berapa. Walaupun di satu sisi gue sangat kecewa dengan gak adanya introduction tentang panahan, dan gue juga harus sedikit berharap lebih dari Reza Rahadian. Tapi di satu sisi penulisannya gue suka banget, dan acting dari tiga strikan ini sangat memuaskan sih. Jadi menurut gue masih seru untuk ditonton. Yang terakhir mungkin sebelum gue tutup, seperti biasa everyone love quotes from film, dan ada beberapa quotes menarik dari film ini. Bisa dipilih yang paling bagus yang mana. Mungkin ini segmen terakhir dari video ini. Terima kasih udah nonton dan semoga bisa mendorong lo untuk nonton film Indonesia tentunya. Buat lo mungkin yang udah nonton dan punya pendapat lain sama daripada gue, bisa komen di bawah. Kekurangan dan kelebihan dari video ini boleh juga komen di bawah. Kalau misalnya lo suka sama videonya dan suka sama review ini, boleh like atau subscribe. I think that's all for now.
Last but not least, seperti biasa yang gue bilang bahwa ini semua berawal dari mimpi gue. Kalau misalnya lo punya mimpi, gue cuma pengen ngomong bahwa gue adalah salah satu orang atau orang pertama yang akan percaya bahwa mimpi lo bisa jadi kenyataan. But still lo nggak bisa cuma mimpi. Don't forget to work for it, because since I can do it, I believe that you can do it too. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sayonara!